Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim samanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirah ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamah ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Shadaqallahul Azim. Sobat semuanya, menarik apa yang disampaikan dalam ayat ini. Allah menegaskan betapa pentingnya memegang janji dan sumpah. Nah, ayat ini sobat semuanya konon turun ya dalam sebuah hadis dalam asbabun nuzulnya, bahwa ada seorang pedagang di pasar menjual barang dagangannya, dan dia menyampaikan bahwa barang yang dia jual sudah dia serahkan, padahal sebenarnya belum dia serahkan. Nah, dari itulah kemudian turunlah ayat ini setelah mereka laporkan kepada Rasulullah SAW sampai ada sumpah dan janji begitu ya. Maka sobat semuanya penting untuk memegang janji, memegang sumpah ya. Dalam ayat ini dijelaskan innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa imanihim. Karena janji dan sumpah itu penting sobat semuanya. Maka jangan main-main dengan sumpah dan janji. Jangan bermain-main dengan janji dan sumpah. Jangan perjualbelikan sumpah dan janji. Jangan kita gadaikan kejujuran kita, keimanan kita, keyakinan kita akan kebaikan yang kita peroleh dari kejujuran kita, dari kelurusan kita beragama dalam menegakkan kebenaran dan kebaikan. Adapun orang yang yashtaruna, orang yang memperjualbelikan, permainkan bi'ahdillahi, dengan sumpah Allah, sumpahnya kepada Allah, bahwa dia akan melakukan kebenaran, melakukan kejujuran, menegakkan keadilan ya, menegakkan ketakwaan, tidak berkhianat, menjalankan amanah ya, bi'ahdillahi, sumpahnya kepada Allah bahwa dia akan baik dalam hidup ini. Wa aimanihim, dan juga janji-janjinya kepada Allah bahwa dia akan menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah sebisa yang dia mampu. Ya, taqullaha mastata'tum, ya, takwalah kepada Allah sebisa semampu yang kita bisa. Tapi kalau ada orang yashtaruna, sumpahnya, janjinya diperjualbelikan, jadi janji dan sumpahnya lipstick saja, biar orang percaya gitu kan, biar dia diberikan jabatan, biar dia diberikan kursi,
biar dia diberikan tempat. Jadi dia berjanjilah gitu kan, disumpah. Tapi sebenarnya dia yastaru, mereka itu hanya lipstik saja, manis-manis di bibir. Dia memperjualbelikan sumpah dan janjinya dengan dunia, dengan nikmat dunia, dengan harga yang murah. Samanan qalilan itu berarti harga yang murah dunia. Apa yang murah itu? Semua tadi itu bukan pangkat, ya, kursi, gelar, jabatan. Itu walaupun manusia menganggap itu penting, manusia menganggap itu besar, manusia menganggap itu sebagai prestasi gitu ya, sebagai apalagi harga diri gitu ya, prestise begitu. Tapi itu di mata Allah itu qalilan, itu kecil. Nah, orang-orang yang seperti ini sobat semuanya, besok la khalaqu lahum fil akhirah, mereka besok di akhirat tidak akan mendapat bagian, tidak mendapat jatah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya maukah kita masih yakin nggak sih ada akhirat gitu ya? Kecuali kalau kita nggak yakin, nah itu lain lagi masalahnya kan. Kita tidak perlu bicara itu. Jadi bicara ini hanya bagi mereka yang yakin dengan kehidupan akhirat. Kalau kita masih ingin nikmat perlindungan Allah, bagian dari Allah, kasih sayang Allah, rahmat Allah besok di akhirat, maka jangan bermain-main dengan sumpah dan janji. Mereka yang bermain-main la khalaqu lahum, tidak mendapat bagian dari Allah besok di akhirat. Wala yukallimuhumullahu, mereka tidak akan diajak bicara, tidak akan disapa. Oh, ngeri ya, tidak disapa oleh Allah, tidak dihiraukan, dicuekin. Auzubillah min dzalik. Wala yanzur ilaihim, dan tidak dilirik, tidak dilihat ya, tidak disapa, tidak dilihat. Bayangkan sobat semuanya, kita di dunia ini saja ya, ada orang nggak mau menegur kita, nggak mau ngomong sama kita, kalau ketemu dia buang muka gitu ya, mukanya dibuang gitu kan. Oh, kita risau juga. Nah, kalau sekali mungkin, nah itulah kita masih bisa memahami kan. Tapi kalau berulang-ulang seperti itu, itu jadi pikiran. Bisa jadi kita jadi bingung, jadi sedih gitu ya, dan sebagainya. Karena tadi, nah besok di akhirat, nah kalau di dunia kita mendapat seperti itu, ada orang melakukan seperti itu kepada kita, kita masih bisa mencari orang lain. Teman seperti itu kita masih bisa mencari teman yang lain kan begitu. Kalau di akhirat Allah satu-satunya harapan kita, Allah tempat bersandar, tempat apalagi besok di akhirat tidak ada harapan. Bahkan syafaat tanpa izin Allah besok di akhirat tidak akan berguna. Harapan kita satu-satunya hanyalah Allah, maghfirah, rahmat dari Allah. Nah sementara yang kita harap besok enggak melihat kita, tidak menyapa kita gitu ya, yaumal kiamah, besok di hari kiamat. Masya Allah, betapa itu suasana keadaan yang sangat kita tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Sedih, bingung, hampa, mau kemana lagi ya Allah begitu. Di saat itulah kita mengharap satu-satunya hanya dari Allah, tapi yang kita harap cuek terhadap kita. Masya Allah, mau berteriak apa waktu itu. Wala yuzakkihim, dan Allah besok di akhirat itu sobat semuanya tidak akan memberikan ampunan, tidak ada pemutihan, tidak ada pemahaman. La yuzakkihim, tidak akan dihapus, tidak akan dibersihkan, disucikan oleh Allah. Orang-orang yang seperti ini tidak diampuni oleh Allah dari dosa-dosa mereka. Walahum azabun alim, nauzubillah, bagi mereka azab yang pedih, yang perih. Nauzubillah.
Nah begitu sobat semuanya, maka kita simpulkan dari ayat surat Ali Imran tadi ayat 77 bahwa ada beberapa sanksi dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bermain-main dengan sumpah dan janji. Nah, sobat semua, sekarang kita banyak melihat ya orang yang bersumpah berjanji untuk mau apa saja menarik perhatian dari orang ya. Auzubillah, ya kita tidak usah begitu ya, kita baik-baik saja hidup ini karena memang ancamannya dari Allah. Kenapa? Karena itu adalah motif menipu. Dengan bermain-main dengan sumpah dan janji berarti kita menipu, membohongi, dan menyebabkan kerusakan yang luar biasa. Dia berkata baik padahal niatnya adalah buruk begitu ya. Jadi sanksinya pertama, tidak akan mendapat balasan sedikit berupa nikmat di akhirat. Allah tidak akan memberikan nikmatnya dari la khalaqullah begitu ya, tidak diberikan oleh Allah. Kemudian yang kedua, Allah tidak akan menyapa, tidak akan menegur. Masya Allah ya. Aduh, kita rindu ya, kangen sekali sapaan dari Allah. Jangan sampai kita termasuk orang yang tidak disapa oleh Allah ya. Kemudian adalah tidak mendapat perhatian juga, layan juru. Allah juga tidak memperhatikan ya, tidak disapa, tidak mendapat perhatian, tidak dilihat, cuekin sama Allah. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, tidak mendapat ampunan, la yuzakkihim ya, tidak diberikan, tidak ada pemutihan. Jadi tidak ada program pemutihan terhadap kesalahan dan dosa besok di akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia sobat semuanya, semoga bermanfaat ya apa yang kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Atas segala kekurangan mohon maaf ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.